Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana aplikasi perhitungan rasul kiblat di lapangan. Sebelum itu kita pastikan jam berapa bayangan benda tegak di tempat yang akan kita ukur akan menghadap kiblat. Posisi saya saat ini, jadi tempat yang akan kita ukur yaitu perumahan Istana Kaliwates Bayangkara H27 dengan koordinat tempat min 8 derajat 11 menit 20,13 detik. Bujurnya 113 derajat 39 menit 18,87 detik. Hari ini, hari pengukuran adalah 3 November, hari Selasa 3 November 2020. Deklinasi min 15 derajat 11 menit 51 detik dan equation of time-nya 0 derajat 16 menit 29 detik. Adapun data deklinasi dan equation of time saya ambil dari data ephemeris tahun 2020. Setelah dihitung, arah kiblat untuk perumahan Istana Kaliwates Bayangkara H27 adalah 24 derajat 1 menit 12,73 detik. Dengan rasul kiblat pada tanggal 3 November 2020 adalah jam 9.59 menit 28,89 detik. Nah, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan pengukuran dengan rasul kiblat? Yang pertama adalah pastikan tempat yang akan diukur adalah tempat yang datar. Kemudian yang kedua adalah benda tegak lurus dan mendapatkan cahaya matahari langsung. Yang ketiga, waktunya harus tepat. Jadi waktu yang dipakai sudah dikalibrasi dengan GPS. Yang pertama, pastikan tempat yang akan kita ukur tempatnya datar. Kita dapat menggunakan yang namanya water pass. Water pass ini alat pertukangan. Jadi pastikan bundaran gelembung air ini berada di tengah-tengah sehingga tempat ini tempat yang datar dan bisa digunakan untuk pengukuran arah kiblat dengan rasul kiblat. Yang kedua, benda tegak. Nah, di sini saya menggunakan tongkat ya, yang saya gantungi dengan benang yang saya berikan pemberat di bawahnya, yaitu dengan batu. Nah, benda tegak ini kita bisa ganti dengan benang yang kita gantung dengan pemberat di bawahnya. Nah, apabila benang ini berhenti bergerak, maka benang ini tegak lurus, bisa digunakan untuk pengukuran dengan rasul kiblat. Untuk pengukuran kali ini saya menggunakan kedua benda, bisa dengan benang, bisa dengan tiang. Yang ketiga adalah waktu yang tepat. Nah, di sini saya menggunakan digital falak. Dalam digital falak di sini masih menunjukkan jam 9.58 menit 32 detik. Sedangkan pengukuran adalah jam 9.59 28,89. Ya, kita berdoa semoga pada jam 9.59 benda ini dikenai cahaya matahari ya, sehingga dapat ada bayangan yang terbentuk. Oke, ini sudah jam 5.08, mataharinya masih belum kelihatan. Sudah jam 5.9.28 ya. Kita siapkan ini. Oh, sudah 25, 26, 27 ya, 29. Alhamdulillah ini ada cahaya. Kita buat dua tanda di sini karena ini bayangan semakin naik ya. Oke, sudah cukup. Ini ada dua titik, satu titik di belakang, satu titik di depan. Nanti kita tarik lurus kedua garis ini dan itulah arah kiblat yang kita cari.
Baik, ini adalah garis kiblat yang sudah saya cari, sudah saya tandai ya. Selanjutnya garis ini bisa ditarik ke dalam rumah atau tempat kita sholat. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan benang yang kita tarik dengan acuan garis merah ini, atau kita menggunakan bantuan laser ya. Di sini saya menggunakan laser. Jadi 2 titik tadi saya tandai, saya ini luruskan. Ternyata kalah cahayanya ya. Oke, kalau begitu kita pakai garis saja. Ya, ini sudah saya tarik dengan menggunakan benang di titik pertama. Kemudian saya tarik lurus menggunakan acuan garis merah tadi sampai ke dalam. Nah, ini bisa diperpanjang sesuai apa yang diinginkan. Saya tarik sampai sini. Garis hitam tanda lakban ini adalah hasil pengukuran saya dengan menggunakan azimut kiblat, menggunakan busur derajat dengan acuan dari kompas. Sedangkan garis yang kedua dengan menggunakan rosdul kiblat ya, yang sudah kita ukur tadi sekitar jam 9.59 menit 29 detik. Oke, ini adalah garis dengan garis kiblat dengan menggunakan rosdul kiblat. Yang lakban hitam yang kedua adalah menggunakan azimut kiblat. Secara sekilas kedua garis ini terlihat seperti sejajar, namun kalau kita buktikan berapa jaraknya, ternyata ada selisih ya, ada selisih berapa derajat. Jadi kalau misalkan ini ditarik lurus, maka kemungkinan akan menghasilkan jarak yang besar. Oke, jika kita perhatikan, jadi ini sekitar ujung. Oke, ini kita pastikan ini tegak lurus ya. Nah, ini ada di angka 24. Ada di angka 24, namun kalau kita tarik ke atas, nah ini tidak sampai di angka 24. Maaf, ini blur ya. Ya, tidak sampai di angka 24. Artinya apa? Artinya pengukuran dengan menggunakan azimut kiblat itu juga dengan menggunakan sudut seperti yang sudah saya sampaikan. Kompas itu memiliki banyak kekurangan, sehingga untuk tempat-tempat yang sekiranya itu dijadikan untuk tempat sholat permanen maka tidak disarankan. Tapi kita dapat menggunakan rosdul kiblat dengan catatan tempat yang kita ukur itu datar, benda tegak, mendapatkan cahaya matahari langsung, dan waktu yang kita gunakan tepat. Baik, itu saja pengukuran arah kiblat dengan rosdul kiblat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan via WA grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.